이거 야 니네 엄마 아니지? 왜 그래 왜? 애가 발견됐다는데요? 왜? 애가 발견됐... Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Drop. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan keluarga kalian selalu bahagia ya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Vanishing Time, A Boy Will Return. Film Asia bergenre fantasi drama ini dirilis pada tahun 2016. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Surin. Pada saat itu dirinya sedang diwawancari oleh seorang psikolog mengenai sebuah kasus penculikan. Surin menjelaskan kalau ibunya telah meninggal dunia ketika dirinya berada di bangku sekolah dasar. Karena itulah Surin harus ikut pindah bersama ayah tirinya ke sebuah kota kecil bernama Hwando. Pada saat itu Surin juga harus pindah sekolah ke sana. Namun dirinya tidak terlalu pandai dalam bergaul, sehingga dirinya selalu sendirian ketika berada di sekolah. Ternyata Surin juga mempunyai hubungan yang kurang baik dengan ayah tirinya. Oleh karena itulah Surin mempunyai keinginan untuk kabur dari rumah agar dia merasa lebih bebas dibanding harus hidup bersama ayah tiri yang tidak dia sukai. Dia juga memiliki sebuah ketertarikan yang tidak wajar, yaitu terobsesi pada sebuah sosok hantu. Pada suatu hari terlihat Surin yang sedang membalas komentar seseorang pada blog buatannya sendiri. Namun sialnya, semua teman di sekolahnya mengetahui tentang blog tersebut. Setelah Surin lupa untuk mengeluarkan blognya itu. Karena itulah mereka semua menganggap kalau Surin merupakan anak yang aneh. Setelah itu Surin memutuskan untuk pulang. Di luar sekolahan Surin tidak sengaja bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Sungmin. Mereka pun memutuskan untuk berkenalan satu sama lain. Ternyata Sungmin juga sudah tahu kalau Surin sudah tidak mempunyai orang tua. Namun ternyata Sungmin sangat menyukai semua hal dari Surin, tidak terkecuali blog hantu buatannya tersebut. Hingga pada suatu hari, Sungmin mau memperlihatkan kemampuan supranatural kepada Surin. Sampai-sampai Sungmin berhalusinasi kalau dirinya bisa menerbangkan tubuhnya sendiri. Sungmin telah membaca semua blog milik Surin. Dia juga sangat ingin memperdalam mengenai apa yang telah ditulis oleh Surin. Namun sebelum melakukan semua itu, Surin ingin kalau Sungmin belajar sebuah kata-kata khusus yang telah Surin buat. Hal itu agar orang lain tidak akan tahu dengan apa yang sedang mereka bicarakan nantinya. Kini, Sungmin telah berhasil mempelajari bahasa itu, sehingga mereka berdua pun memulai kegiatan supranatural dengan mencari hantu yang berada di rumah Sungmin. Surin juga telah mempersiapkan semua itu dengan sangat matang. Namun ternyata, semua yang dilakukan oleh mereka sama sekali tidak membuahkan hasil. Karena setelah Surin bertanya kepada hantu mengenai mendiang ibunya, hantu itu sama sekali tidak memberikan respon apapun. Sementara itu, Sungmin malah meminta sebuah hal yang berbeda dari Surin, yaitu dia ingin mempunyai tubuh yang ideal, dan juga menjadi manusia yang kaya raya. Hal itu membuat Surin sangat senang, karena menurutnya tingkah laku Sungmin cukup konyol. Setelah itu Sungmin mencoba mengajak Surin ke sebuah rumah kosong di sebuah hutan. Ternyata Sungmin sangat mahir dalam menggambar. Dirinya pun mulai menggambar Surin di sana. Namun ketika Sungmin menyelesaikan gambar pada pahatanya, mereka merasakan kalau ada sebuah hal mistis di sana. Akan tetapi semua itu hanyalah ulah Sungmin. Dan pahatan Sungmin itu harus terjatuh ketika Surin mengejarnya. Mereka memutuskan untuk mengambil kembali pahatan itu. Namun ternyata pahatan itu jatuh ke lubang yang cukup dalam dan membuat mereka kesulitan untuk mengambilnya. Sampai-sampai lengan Sungmin harus terluka ketika mencoba mengambilnya. Dan tiba-tiba saja Sungmin menyatakan kalau dia sangat menyukai Surin. Karena itulah Surin membalasnya dengan sebuah kecupan manis. Surin juga menegaskan kalau dia akan segera membunuh Sungmin bila dirinya menyukai wanita lain. Pada suatu hari, Sungmin bersama teman-temannya mempunyai sebuah ide untuk pergi ke sebuah tempat menarik.
yaitu terowongan yang telah diledakkan dan juga merupakan tempat kerja ayah tirinya Surin. Karena itulah Sungmin mengajak Surin untuk pergi ke sana. Namun ada seorang teman mereka yang memilih pulang duluan. Dia beralasan akan mengikuti sebuah les pada saat itu. Namun hal itu sama sekali tidak dipercayai oleh teman-temannya dan menganggap kalau anak itu sangat penakut. Kini mereka semua telah sampai di atas terowongan itu. Mereka semua berharap akan terjadi sebuah ledakan baru di sana. Namun setelah menunggu cukup lama tidak terjadi apapun di sana. Setelah itu Surin melihat sebuah lubang di dekat sebuah pohon yang membuat mereka berencana masuk ke dalamnya. Sampailah mereka di sebuah gua yang sangat gelap. Di sana mereka melihat kalau ada sebuah telur yang bersinar di bawah air. Sungmin pun memutuskan untuk mengambil telur itu. Namun cahaya pada telur itu tiba-tiba saja menghilang ketika mereka semua membawa telur itu keluar dari gua. Hal itu membuat salah seorang anak bernama Taisik menganggap kalau telur itu adalah milik seorang monster yang berada di sana. Dia juga menjelaskan kalau mendiang kakeknya pernah mengatakan bahwa di sana akan muncul sebuah gua pada bulan purnama. Dan gua yang telah mereka masuki itu adalah gua yang dikatakan oleh kakeknya. Sebab pada hari itu telah muncul bulan purnama. Namun Surin berencana masuk kembali ke dalam gua itu karena jepit rambut peninggalan ibunya telah jatuh di dalam sana. Tapi tiba-tiba saja sebuah guncangan terjadi di sana dan membuat cahaya di dalam gua itu kembali muncul. Akan tetapi Surin tidak bisa melihatnya lebih dekat karena akan membuat dirinya dalam sebuah bahaya. Setelah sampai di luar, Surin sangat kebingungan karena pada saat itu Sungmin dan juga teman-temannya sudah tidak ada. Karena itulah Surin harus tersesat di sana setelah dirinya mencoba untuk mencari Sungmin dan teman-temannya. Surin juga semakin ketakutan setelah handphone yang dia bawa kehabisan baterai. Kini orang tua dari Sungmin dan juga teman-temannya berdatangan ke area terowongan itu. Mereka menyalahkan pihak terowongan karena anak-anak mereka telah hilang di sana ketika mencoba melihat proses peledakan. Karena itulah pihak kepolisian mulai melakukan pencarian di sana. Sementara ayah tiri Surin diinterogasi oleh seorang detektif bernama Baiki. Pada suatu hari polisi berhasil menemukan seorang anak yang ternyata anak itu adalah Surin. Namun naasnya, Sungmin dan juga teman-temannya belum juga ditemukan. Kini Surin telah sadar di rumah sakit. Di sana para dokter dan polisi dibuat sangat keheranan dan juga tidak percaya dengan apa yang telah diceritakan oleh Surin. Mereka juga menganggap kalau Surin masih berhalusinasi setelah kejadian itu. Namun Surin mencoba untuk meyakinkan ceritanya itu kepada semua orang. Dia mengajak mereka ke tempat lubang sebelumnya. Akan tetapi lubang yang sebelumnya berada di sana telah hilang, yang membuat Surin mengingat apa yang telah dikatakan oleh Taisik sebelumnya, yaitu gua itu hanya muncul saat bulan purnama. Karena itulah kini Surin dianggap seorang anak yang sangat aneh. Hal itu pun membuat ayah tiri Surin sangat kesal mendengarnya, sampai mereka semua terlibat sebuah ketegangan. Setelah itu ditemukanlah salah satu anak yang telah hilang. Ternyata anak itu adalah Jaewoo yang ditemukan di pesisir pantai. Polisi menganggap kalau Jaewoo tewas karena asma yang dimilikinya. Kini Surin menjadi sangat sedih. Dia juga menjadi diasingkan di sekolahnya karena semua orang telah menganggapnya aneh. Pada suatu hari kakak Jaewoo menemukan pakaian Jaewoo di depan rumahnya. Dia pun segera melaporkan hal itu kepada polisi. Pihak kepolisian pun mengumumkan kalau mereka akan melakukan pencarian ulang karena menurut mereka ada 2 orang anak yang masih selamat setelah kejadian itu. Sementara itu Surin yang berada di rumah sakit kebingungan setelah dirinya melihat kalau kunci yang sebelumnya dia sembunyikan telah hilang. Hal itu pun membuat Surin menanyakan kalau Sungminlah yang melakukannya. Dan tiba-tiba saja Surin melihat seorang anak yang lari ke hutan. Dia pun segera mengikutinya. Pada akhirnya Surin melihat seseorang di dalam hutan. Dan Surin sangat ketakutan ketika orang itu menghampirinya. Orang itu lalu memperlihatkan wajahnya kepada Surin, yang ternyata dia adalah Sungmin versi dewasa. Namun Surin sama sekali tidak percaya kepadanya dan memilih untuk melarikan diri dari sana. Setelah itu Surin melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Ayahnya pun langsung meminta kepolisian untuk mencari Sungmin versi dewasa di dalam hutan. Namun ternyata Sungmin telah melarikan diri dari sana. Dan polisi pun hanya menemukan sebuah buku yang telah dijatuhkan oleh Sungmin. Surin pun ditanya oleh seorang polisi yang membawa buku itu mengenai pemiliknya. Surin yang merasa penasaran memilih untuk mengaku bahwa buku itu adalah miliknya.
Ternyata isi dari buku itu adalah catatan yang telah ditulis oleh Sungmin, yang menjelaskan kalau Sungmin dan juga teman-temannya sangat aneh ketika Sorin kembali masuk ke dalam gua itu. Ternyata ketika Sorin kembali masuk ke dalam gua, Sungmin dan teman-temannya memutuskan untuk memecahkan telur itu. Hal itu mereka lakukan karena sangat penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Namun, sebuah gelombang tiba-tiba keluar setelah mereka memecahkan telur tersebut. Setelah itu, Sungmin memutuskan untuk menjemput Sorin ke dalam gua. Di sana Sungmin sangat heran dengan Sorin yang diam seperti patung. Sungmin pun memutuskan untuk kembali keluar dan melihat kalau semua makhluk yang ada di sekitar mereka telah berhenti, selain Sungmin bersama teman-temannya yang masih bisa bergerak. Hal itu pun bukannya membuat mereka takut. Mereka malah sangat senang karena dapat melakukan semua hal tanpa ada yang melarang sama sekali. Kini mereka semua mulai melakukan apapun yang diinginkan. Namun ternyata semakin lama, mereka semua semakin bosan dengan kehidupan yang mereka jalankan kali ini. Karena itulah mereka bertiga memilih untuk pergi ke kota lainnya, dengan berharap kalau di kota lainnya tidak sama seperti kota mereka yang telah berhenti berjalan. Akan tetapi mereka semua tidak dapat pergi dari sana, karena semua kendaraan yang ada di sana juga telah berhenti dan tidak dapat digunakan lagi. Kembali kepada Sorin yang akhirnya menyadari semua hal itu. Dia juga mendengar kalau ada seorang polisi yang telah menemukan jejak dari Sungmin. Karena itulah Sorin mencoba untuk membuat Sungmin tetap aman dengan mengatakan kepada polisi kalau dia telah berbohong. Setelah itu Sorin kembali membaca buku catatan Sungmin kembali. Ternyata pada saat itu mereka bertiga tidak jadi pergi ke kota lain, melainkan mereka lebih memilih untuk tinggal di dekat pantai. Namun pada suatu hari, penyakit asma yang dimiliki oleh Jae-hyuk kambuh. Hal itu pun membuat Sungmin segera mencari Tae-sik. Ternyata Tae-sik sedang asing membaca sebuah komik. Hal itu pun membuat Sungmin tertarik untuk melakukannya. Sementara itu, dia lupa kalau Jae-hyuk sedang kambuh asmanya. Karena itulah akhirnya Jae-hyuk meninggal dunia setelah mereka berdua menemukannya tidak bergerak lagi. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk memakamkan Jae-hyuk di pesisir pantai. Mereka juga berniat untuk mengembalikan pakaian Jae-hyuk kepada orang tuanya. Kini, Sungmin dan Tae-sik terus menjalankan kehidupannya seperti biasa. Sampai kini mereka berdua telah menjadi sosok pria dewasa. Mereka berdua memilih menghabiskan waktu untuk belajar, sambil mengambil semua uang milik orang lain, agar ketika waktu kembali berjalan, mereka sudah memiliki bekal yang cukup. Pada suatu hari Sungmin kembali teringat dengan Sorin. Dia juga memutuskan untuk mengambil kembali gambar pahatnya yang telah terjatuh saat itu dan menyimpannya di rumah Sorin sebagai sebuah hadiah. Semua kejadian itu membuat mereka berdua cukup tertekan, apalagi Tae-sik yang menjadi sering melamun setiap waktunya. Namun Sungmin yang mengetahuinya mencoba menghibur Tae-sik dengan membuat sebuah pahatan wajah Tae-sik. Ternyata mereka berdua mulai terganggu jiwanya setelah mereka cukup frustasi menunggu waktu yang tak kunjung jalan kembali. Sungmin sendiri lebih memilih untuk membuat pahatan apapun agar dirinya bisa sedikit mengobati rasa depresinya dengan semua itu. Namun, semua itu sama sekali tidak terlalu membuatnya tenang. Sungmin akhirnya berteriak sekeras mungkin untuk meluapkan semua perasaan yang dia miliki. Namun ternyata semua itu dilihat oleh Tae-sik, yang tentu saja membuat Tae-sik semakin depresi dengan apa yang dia alami. Tae-sik akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja Sungmin terkejut setelah dia melihat kalau bulan purnama sebelumnya telah berubah menjadi bulan sabit. Hal itu pun membuat dia ingin memberitahukannya kepada Tae-sik. Namun sialnya, Tae-sik telah pergi dari sana. Sungmin yang mengetahuinya segera mencari Tae-sik ke semua tempat. Namun sialnya, Sungmin hanya menemukan pakaian Tae-sik di sebuah tebing, yang menandakan kalau Tae-sik telah bunuh diri di sana. Hal itu membuat Sungmin semakin depresi, sampai dirinya juga memutuskan untuk melompat dari tebing itu. Akhirnya, Sungmin melihat mayat Tae-sik di dalam laut itu. Namun tiba-tiba saja semua ikan di sana mulai bergerak, dan membuat Sungmin kembali terapung di permukaan. Akhirnya Sungmin berhasil selamat, dan melihat kalau waktu di sekitarnya telah kembali berjalan. Sementara itu, Sorin akhirnya selesai membaca buku catatan itu. Dia pun segera pergi ke rumah kayu, karena menganggap kalau Sungmin akan berada di sana. Dan benar saja, Sungmin ada di sana. Kini Sorin mulai merapikan penampilan Sungmin agar terlihat rapi. Ternyata Sungmin memiliki banyak sekali uang, yang sebelumnya telah diambil dari beberapa orang ketika waktu telah berhenti. Mereka pun segera membeli banyak sekali pakaian.
agar Sungmin terlihat lebih baik. Sungmin juga menuliskan sebuah surat untuk teman yang sebelumnya tidak jadi ikut bersama mereka. Akan tetapi temannya itu sama sekali tidak mempercayai itu dan menganggap kalau Surin yang telah menuliskan surat itu. Dia juga sangat marah dan melemparkan buku catatan Sungmin ke tengah laut. Di hari berikutnya, orang tua dari teman-teman Surin menemui ayah tirinya. Mereka semua datang ke sana karena temannya Surin telah melaporkan kalau Surin telah mengatakan bahwa Sungmin masih hidup. Karena itulah ayah tiri Surin segera pulang untuk memberikan pelajaran kepada Surin. Di sisi lain, Surin telah berada di panti asuhan dari Sungmin. Di sana dia bertanya kepada ibu angkat dari Sungmin, apa yang akan dia lakukan bila bertemu kembali dengan Sungmin yang telah dewasa. Ibu angkat dari Sungmin berkata, kalau dirinya sangat merindukan Sungmin, dan dia juga akan menerima kehadiran Sungmin. Hal itu pun membuat Surin segera memanggil Sungmin untuk menemui ibunya itu. Namun, tiba-tiba saja ayah Surin datang ke sana. Yang ternyata ibu angkat Sungmin telah melaporkan kalau Surin berada di sana. Hal itu pun terjadi kalau ibu angkat Sungmin juga sama sekali tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Surin. Kini ayah tiri Surin lebih memilih untuk mengurungnya, karena menurutnya Surin akan membuat masalah itu semakin besar bila dia berkeliaran di luar. Di sisi lain, Sungmin memberanikan diri untuk menemui ibunya. Namun ibu Sungmin malah menganggap kalau Sungmin adalah orang jahat, karena dia sama sekali tidak mempercayainya. Setelah itu, Sungmin membebaskan Surin yang telah dikurung. Dia juga mengajak Surin untuk melarikan diri dari sana. Pada akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Mereka juga kembali membicarakan mengenai telur yang dahulu mereka temukan. Karena itulah Surin mempunyai ide untuk mengambil kembali telur itu, karena dirinya ingin membuktikan kepada semua orang mengenai kejadian yang telah mereka lalui. Akan tetapi Sungmin tidak mau melakukannya, karena dia sudah tidak mau bermasalah dengan hal itu. Dia juga lebih memilih untuk mengajak Surin untuk pergi sejauh mungkin dari kota itu. Di sisi lain, ayah Surin menemukan ponselnya. Dia melihat kalau Surin telah berada bersama Sungmin di rumah kayu itu. Karena itulah ayahnya Sungmin mengira kalau mereka berdua akan berada di sana malam itu. Dan benar saja, Sungmin dan juga Surin kembali ke rumah itu untuk mengambil semua barang yang telah mereka butuhkan. Namun, tiba-tiba saja ayah Surin menyerang Sungmin, sehingga membuat mereka berdua terlibat sebuah perkelahian. Beruntungnya, Sungmin dan juga Surin bisa melarikan diri dari sana. Di sisi lain, ayah Surin segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Akan tetapi pihak kepolisian menganggap bahwa Surin telah mengenal Sungmin cukup lama setelah mereka menemukan banyak sekali sidik jari Surin di sana. Namun ternyata pihak kepolisian malah menjadikan Sungmin sebagai tersangka penculikan. Karena menurut mereka, Sungmin telah memanfaatkan Surin yang telah dianggap masih terganggu mentalnya. Di sisi lain, Surin dan juga Sungmin melihat kalau mereka kini telah menjadi seorang buronan. Hal itu pun membuat mereka cukup khawatir. Mereka pun akhirnya memilih untuk pergi dari sana menggunakan taksi. Karena mereka mengira pihak kepolisian akan sangat ketat dalam penjagaan di pesawat. Akan tetapi Sungmin merasa cukup kesakitan karena luka di kepala sebelumnya belum juga sembuh. Mereka juga harus kembali panik setelah ada penjagaan polisi di depan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk turun dari sana dan melarikan diri. Namun sialnya supir taksi itu menyadari kalau mereka berdua adalah buronan itu dan segera melaporkannya kepada polisi. Kini mereka berdua harus kejar-kejaran dengan para polisi, sampai-sampai mereka tiba di dalam sebuah terowongan air yang mengharuskan Surin lompat dari tempat yang cukup tinggi. Akan tetapi Surin meminta kepada Sungmin untuk kabur duluan, sementara dirinya akan menyerahkan diri kepada polisi. Surin juga berjanji akan segera menemuinya di depan gua nantinya. Hal itu dia lakukan agar Sungmin bisa lebih cepat pergi dari kejaran polisi. Akhirnya Surin berada di kantor polisi. Di sana, seorang detektif lagi-lagi tidak mempercayainya. Karena itulah Surin kembali melarikan diri melalui sebuah jendela yang ada di kamar mandi. Surin akhirnya pergi kembali ke gua itu, dan waktu pada saat itu tepat pada bulan purnama. Surin dengan segera kembali masuk ke dalam gua itu. Dia akhirnya menemukan kalau telur itu benar-benar kembali muncul dan membuatnya segera berenang untuk mengambilnya.
Setelah itu dia bergegas keluar dari sana. Dan tiba-tiba saja Sumin datang untuk menemuinya. Namun ternyata Sumin sama sekali tidak setuju dengan rencana Sorin. Dia pun memutuskan untuk pergi sambil membawa telur itu. Akan tetapi Sumin melihat banyak sekali polisi yang telah berada di sana, sehingga membuat Sumin dan juga Sorin terjebak di sebuah tebing. Di sana Sorin mencoba menjelaskan kepada para polisi kalau orang yang berada bersamanya adalah Sumin. Akan tetapi para polisi itu sama sekali tidak mempercayainya. Dan ada salah seorang polisi yang menyergap Sumin di sana. Hal itu pun membuat mereka terlibat perkelahian, yang membuat Sorin terjatuh ke jurang saat ingin memisahkannya. Beruntungnya, detektif berhasil memegang tangan Sorin yang hendak terjatuh. Sementara Sumin juga mencoba untuk menolongnya. Namun tiba-tiba saja detektif itu melepaskan tangannya. Karena dia sudah tidak mampu lagi untuk menahannya, yang membuat Sorin dan detektif itu langsung terjatuh tepat di hadapan Sumin. Hal itu tentu saja membuat Sumin tidak rela, dan memutuskan untuk menghentikan waktu kembali setelah dirinya memecahkan telur itu. Di keesokan harinya Sorin terbangun di pinggir pantai bersama si detektif. Namun saat itu Sumin tidak berada di sana. Ternyata semua kejadian itu membuat Sorin semakin diasingkan. Terlihat banyak warga yang merusak rumah Sorin karena menganggap kalau Sorin adalah orang yang membawa bencana. Namun ayah tiri Sorin tetap membelanya, sehingga membuat Sorin berterima kasih kepadanya dengan memanggil ayah kepadanya untuk pertama kalinya. Beberapa waktu setelah itu, terlihat si detektif yang kembali menemui Sorin. Ternyata detektif itu menjadi percaya dengan apa yang telah Sorin katakan, yang telah dia alami bersama Sorin sebelumnya. Karena itulah detektif itu memberikan sebuah ide kepada Sorin, agar cerita yang dia miliki menjadi masuk akal, dan membuat semua orang kembali mempercayainya. Akhirnya wawancara Sorin dengan psikolog selesai. Psikolog itu juga ternyata akan menuliskan tentang semua yang dikatakan Sorin pada sebuah buku. Kini waktu pun terus berlalu, sampai Sorin yang kini telah menginjak bangku SMA. Pada hari itu psikolog itu kembali menemuinya untuk memberikan buku yang telah dia selesaikan sebelumnya. Dan tiba-tiba saja Sorin melihat seseorang yang sangat mirip dengan Sumin. Namun saat dia mendekatinya, orang itu sudah tidak ada di sana. Saat ini Sorin sudah berada di sebuah kapal untuk pergi ke kota lain. Dia juga kembali melihat orang yang mirip dengan Sumin di sana. Karena itulah dia segera mengejarnya. Dan benar saja, orang itu adalah Sumin yang telah sangat tua. Hingga kemudian, film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, cobalah untuk mendengar sebuah penjelasan orang lain. Karena kita terkadang selalu menghakimi sebuah pihak, tanpa mendengarkan apa penyebab yang telah membuat mereka melakukannya. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita film dari Movie Crop kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Mimin pamit. Dadah.